Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang UML diagram mesin e-form gimana untuk membayar di SPBU berbasis microcontroller. Disusun oleh Muhammad Atorik, Najar Syahrial, dan Muhammad Irsansari. Pertama-tama di sini ada daftar simbol use case diagram. Yang pertama itu ada aktor. Untuk aktor ini menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang ketiga ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keempat ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang kelima sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Dan yang keenam use case, mendeskripsikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya di sini ada daftar simbol activity diagram. Yang pertama ada activity, memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga ada initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat ada activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang kelima ada decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada suatu kondisi tertentu. Yang keenam ada line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Selanjutnya ada daftar simbol sequence diagram. Yang pertama adalah lifeline, objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Yang selanjutnya ada aktor, digunakan untuk menggambarkan atau user pengguna. Yang kedua di sini ada message, menspesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi untuk aktivitas yang terjadi. Yang ketiga ada boundary, digunakan untuk menggambarkan sebuah form. Yang keempat ada control class, digunakan untuk menghubungkan boundary dengan table. Yang kelima ada entity class, digunakan untuk menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini ada daftar simbol class diagram lagi. Yang pertama ada class, himpunan dari objek-objek yang terbagi atribut secara operasi yang sama. Yang kedua ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas yang bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar dan menjelaskan sistem secara fungsional yang terlihat. Contohnya di sini user diagram use case aplikasi perhitungan posisi BBM. User dapat membuka sistem, terus user dapat memanipulasi data master, user dapat memanipulasi data first order,
User dapat memanipulasi data receipt order, user dapat memanipulasi data penjualan, user dapat report posisi BBM, user dapat report omset, dan user dapat menutup sistem. Sistem memiliki 3 aktor yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sistem, yaitu admin, petugas SPBU, dan pembeli atau customer. Admin mempunyai hak akses untuk mengelola pendaftaran petugas baru dan pendaftaran kartu EPOM baru dengan menambah, menghapus, mengedit, dan mencetak serta melihat laporan dari berbagai transaksi di SPBU. Petugas SPBU mempunyai hak akses untuk mengelola top up saldo EPOM, menambahkan, menghapuskan, mengedit, dan mencetak transaksi top up saldo EPOM. Selain itu, petugas SPBU juga akan mencetak laporan berbagai jenis transaksi perharinya. Pembeli mempunyai hak untuk mengelola pembayaran karena sistem ini adalah sistem self-service. Kemudian customer akan mengisi BBM ke kendaraan mereka dan juga bisa melihat struk pembelian. Di sini ada tabel. Yang pertama di sini menjelaskan tentang use case ini dimulai pada saat user memutuskan untuk penggunaan aplikasi penghitungan posisi BBM pada SPBU. Activity state-nya adalah membuka sistem aplikasi. Sistem akan menampilkan form login yang menghendaki pengisian user ID dan user password untuk memasukkan ke dalam sistem. Untuk activity state-nya menampilkan form login. Selanjutnya yang ketiga ada user mengisi user ID dan user password ke dalam form login untuk kemudian user menekan tombol OK untuk melakukan verifikasi data user. Activity state-nya adalah memasukkan data user ID dan password user. Selanjutnya yang keempat ada sistem akan memeriksa data yang dimasukkan oleh user, apakah user ID dan user password yang dimasukkan oleh user valid ataukah tidak. Verifikasi user ID dan user password pada activity state-nya. Selanjutnya yang kelima ada jika ada user ID atau user password yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menolak ke proses kelas selanjutnya dan sistem akan memberikan pesan bahwa data user tidak valid. Untuk activity state-nya adalah mengirim pesan penolakan jika itu data tidak valid. Yang keenam, jika data user ID dan user password yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan jika data user ID user password yang dimasukkan valid, maka sistem akan melanjutkan proses selanjutnya untuk activity state-nya masuk ke sistem. Berikut ini adalah activity diagram pada use case buka sistem. Pertama, user membuka sistem aplikasi menampilkan form login. Selanjutnya user memasukkan username dan user password. Selanjutnya sistem aplikasi verifikasi data. Jika data user salah, maka user menerima pesan penolakan. Jika data user benar, maka dapat masuk ke dalam sistem. Selanjutnya di sini ada diagram user masuk ke form punch order. Selanjutnya sistem akan menampilkan form punch order. Selanjutnya user dapat manipulasi data di sistem menampilkan form punch order. Selanjutnya memilih tindakan, yaitu user dapat memilih tindakan menekan tombol new, menekan tombol edit, menekan tombol delete, memasukkan nilai pencarian. Selanjutnya menampilkan pesan manipulasi data, menyimpan data, menekan tombol close untuk keluar, dan terakhir adalah menutup form punch order. Selanjutnya di sini adalah sequence diagram buka sistem aplikasi perhitungan posisi BBM. User memasukkan user ID dan password, terus masuk ke dalam form login dan validasi datanya benar atau salah. Setelah itu masuk sistem. Selanjutnya di sini ada diagram
pengelola data punch order pertama masuk dulu ke data user ID atau user passwordnya, terus validasi benar atau salahnya user ID-nya, membuka sistem ke menu. Selanjutnya pilih manipulasi data punch ke menu sistem, menampilkan form punch order di menu sistem, memilih browsing data di menu sistem. Selanjutnya menampilkan form browsing data ada di form aplikasi, memilih manipulasi data ada di form aplikasi, menampilkan form manipulasi data punch order ada di form aplikasi, pilih new data ada di form aplikasi, pilih edit data ada di form aplikasi, pilih delete data ada di form aplikasi, pilih cari data ada di form aktivasi. Dan untuk menginput data punch order ada di sistem. Selanjutnya edit data punch order ada di sistem, menghapus data punch order ada di sistem, mencari data punch order ada di sistem. Di sini selanjutnya ada diagram sequence, diagram receive order. Pertama, masukkan data user ID atau password, validasi terlebih dahulu. Selanjutnya membuka sistem di menu aplikasi. Selanjutnya pilih manipulasi data di menu aplikasi, menampilkan form data di menu aplikasi, memilih browsing data di menu aplikasi. Memilih browsing data ada di form aplikasi. Selanjutnya menampilkan form browsing, memilih manipulasi data di form aktivasi, menampilkan manipulasi data di user interface ya, memilih new data ada di form aplikasi, pilih edit data ada di form aktivasi, form aplikasi, pilih delete data ada di form aplikasi, pilih cari data ada di form aplikasi. Selanjutnya ada menginput data ada di sistem, edit data ada di sistem, menghapus data ada di sistem, dan mencari data ada di sistem. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart yang digunakan. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dengan suatu program. Di sini kita sudah lihat flowchartnya. Pertama ada memulai, scan EPOM card, tampilan, data, input pembelian dalam bentuk. Setelah itu diproses, konversi ke ml, mililiter, tampilan hasil, dan selesai. Terus di sini kalau kita melanjutkan proses, cek saldo cukup atau tidak cukup. Kalau misalkan dia tidak cukup, maka di sini pilihannya adalah top up saldo, scan EPOM card, tampilkan hasil, input EPOM dalam bentuk rupiah, tekan top up, proses, simpan ke database, selesai, menampilkan saldo EPOM, tampilan selesai, kartu EPOM ready. Kalau dia tekan bayar, proses. Selanjutnya simpan ke database, selesai, atau menjalankan sistem, cek sistem, cek database, menjalankan selesai, cek database. Selanjutnya memilih, kalau misalkan tidak ada data, validasi data ada atau tidak. Setelah itu ambil data. Dan jika di sini prosesnya tidak dilanjutkan, akan menyiapkan load dari proses awal tadi. Selanjutnya
ada menyiapkan data, load cell, terus menimbang tangki BBM, cek beban ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada, maka kembali ke awal. Selanjutnya tampilan ke LCD, selesai. Selanjutnya kalau ambil data, terus kalibrasi mililiter ke detik, Arduino mengirim output ke relay menyala, pompa BBM menyala, cek waktu berdasarkan kalibrasi. Jika sudah cukup atau belum cukup akan kembali lagi, relay mati, pom mati, dan selesai. Berikut ini adalah tampilan interface sistem pembayaran. Selanjutnya tampilan di atas adalah merupakan tampilan antarmuka untuk melakukan transaksi pembelian BBM yang akan diakses oleh customer dengan yang akan membeli BBM. Ada 3 kolom yang harus diisikan dalam satu tombol harus ditekan untuk memproses inputan. Kolom jenis yang pertama, kolom jenis BBM yang terdapat di samping kanan logo Pertamina. Pembeli harus memilih ingin membeli BBM jenis apa. Dalam sistem ini terdapat 2 pilihan jenis BBM, yaitu Pertamax dan Pertalite. Kolom RFID, pembeli harus men-scan e-form card yang dimilikinya pada reader yang akan disediakan untuk melakukan pembayaran nanti. Yang ketiga, kolom jumlah pembelian terdapat di atas keypad. Pembelian menginput jumlah nominal yang akan dibeli dalam bentuk rupiah. Yang keempat, tombol lampu bayar. Untuk selesai semua akan pembeli menekan tombol bayar untuk memproses data dan menjalankan sistem. Setelah login berhasil, maka petugas SPBU dapat melayani pengisian top up oleh customer. Di atas adalah menu utama top up. Yang pertama ada kolom no RFID, member diminta untuk men-scan e-form card yang dimilikinya pada reader yang telah disediakan untuk melakukan pengecekan saldo. Setelah berhasil di-scan, maka akan tampil informasi dari pemilik kartu tersebut, yaitu nama lengkap dan isi saldo yang ada. Yang kedua ada kolom jumlah top up yang terdapat di atas keypad. Petugas akan menginputkan jumlah nominal yang diminta oleh member yang akan top up ke e-form-nya dalam bentuk rupiah. Kemudian member akan membayar sejumlah nominal yang diminta. Yang ketiga ada tombol top up. Setelah selesai transaksi, maka petugas menekan tombol top up yang memproses data. Saldo akan bertambah dan siap untuk digunakan kembali. Tombol transaksi pembeli digunakan untuk melihat daftar pembelian BBM yang akan dilakukan pembeli. Yang kelima adalah tombol transaksi top up digunakan untuk melihat daftar transaksi top up yang sudah dilakukan oleh petugas. Tombol stok BBM digunakan untuk melihat stok terakhir BBM yang ada di dalam tangki penyimpanan. Selanjutnya ada tombol close untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada kalibrasi. Proses kalibrasi untuk menentukan keluaran BBM agar dapat pas dengan takaran liter yang diinginkan oleh customer, yaitu dengan mencari beberapa mililiter air yang dikeluarkan oleh nozzle BBM untuk setiap detiknya. Berikut penjelasannya. Berikut ada gambar tampilan timer untuk mengeluarkan 1 liter BBM dengan 11 detik,9. Di sini ada tampilan stok awal tangki BBM. Selanjutnya tampilan stok BBM setelah dikurangi 1 liter. Pada penghitungan waktu stopwatch pada gambar 3.2 menunjukkan angka 16,09 dibulatkan menjadi 16 detik. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan BBM sejumlah 1 liter atau 1000 ml terlihat pada
gambar 3.1, maka jumlah BBM untuk setiap detiknya adalah mili per detik 1000 per 6 mili detik sama dengan 62,5 mili detik. Hasil tersebut akan menjadi pedoman bagi Arduino untuk mengontrol lama relay untuk menyala. Ketika customer membeli sejumlah 1 liter BBM, maka relay akan menyala selama 16 detik. Berikut percobaan alat untuk pembelian BBM pertama sejumlah 1 liter. Tampilan antarmuka untuk membeli 1 liter pertama. Percobaan pertama dengan waktu lama 16 detik dengan 1050 ml. Percobaan kedua 16 detik dengan 1100 ml. Percobaan ketiga 16 detik dengan 1000 ml. Percobaan ke-16 dengan 1000 ml. Percobaan kelima dengan 16 detik lama demah yang dikeluarkan 16 ml. Percobaan ke-6 16 detik, jumlah BBM yang dikeluarkan adalah 1000 liter. Percobaan ke-7 dengan 16 detik, jumlah yang dikeluarkan 980 ml. Percobaan ke-8 16 detik, jumlah yang dikeluarkan 1000 ml. Percobaan ke-9 16 detik dengan 1000 ml. Percobaan yang terakhir 16 detik dengan 1000 ml. Dari hasil pembelian sebanyak 1 liter pertama pada gambar 4.6 dan tabel percobaan 4.1 dapat dilihat bahwa BBM dapat keluar tepat 1000 ml sebanyak 7 kali, tidak tepat sebanyak 7 kali. Sehingga hal ini menandakan bahwa persentase keberhasilan dari alat ini yaitu 70%. Selanjutnya pengamatan ke pertama, lama pelayanan 63 detik dan keterangan membayar dan mengisi BBM. Yang kedua, pengamatan kedua 67 detik membayar mengisi BBM uang kembali. Yang pengamatan ketiga 60 detik membayar dan mengisi BBM. Pengamatan keempat 65 detik membayar dan mengisi BBM. Pengamatan kelima 70 detik membayar mengisi BBM uang kembali. Pengamatan ke-6 59 detik pembayaran dan mengisi BBM. Pengamatan ke-7 83 detik membayar mengisi BBM dan uang kembali. Pengamatan ke-8 71 detik membayar mengisi BBM uang kembali. Pengamatan ke-9 65 detik membayar dan mengisi BBM. Pengamatan ke-10 69 detik membayar dan mengisi BBM. Rata-rata pelayanan pada SPBU yaitu rata-rata jumlah waktu pelayanan dibagi jumlah pengamatan. Rata-rata 674 dibagi 10. Rata-ratanya adalah 67,4 detik. Percobaan lama pelayanan penggunaan alat EEPROM adalah percobaan pertama, lama pelayanan 52 detik. Keterangan scan kartu input pembelian dan pengisian BBM. Percobaan kedua 55 detik scan kartu input pembelian dan pengisian BBM. Percobaan ketiga 48 detik scan kartu input pembelian dan mengisi BBM. Percobaan keempat 50 detik scan kartu input pembelian dan mengisi BBM. Percobaan kelima 47 detik scan kartu input pembelian dan mengisi BBM. Percobaan ke-6 49 detik scan kartu input pembelian dan mengisi BBM. Percobaan ke-7 51 detik dengan scan kartu input pembelian dan mengisi BBM. Percobaan ke-8 53 detik scan kartu input pembelian dan pengisian BBM. Percobaan ke-9 46 detik scan kartu input pembelian dan mengisi BBM. Percobaan 10 50 detik scan kartu input pembelian dan pengisian BBM.
Jadi rata-rata lama dalam pelayanan percobaan menggunakan e-form yaitu rata-rata total waktu pelayanan dibagi jumlah percobaan. Jadi rata-rata 51 dibagi 10 hasilnya adalah 50,1 detik. Berikut ini tadi adalah pembahasan tentang UML diagram mesin e-form. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.